Kadang cinta datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Seorang gadis yang hatinya hancur karena pengkhianatan, justru menemukan kebahagiaan sejati di pelukan seorang pria sederhana. Siapa sangka, satpam miskin yang diremehkan itu menyimpan rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah tentang luka, kesetiaan, dan cinta sejati yang lahir dari sebuah pernikahan penuh kejutan. Langit sore mulai meredup ketika Alia duduk di sebuah kafe mewah di pusat kota. Matanya berbinar, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menunggu seseorang yang selama ini ia yakini sebagai belahan jiwa. Reno, pacar yang telah menemaninya hampir 3 tahun. Reno adalah pria mapan, karismatik, dan penuh pesona. Alia sering berpikir betapa beruntungnya ia bisa bersama seseorang seperti Reno. Sejak awal, hubungan mereka tampak sempurna. Reno selalu tampil rapi dengan mobil mewah, selalu mengajak Alia ke restoran atau tempat hiburan mahal, dan sering memberikan hadiah yang membuat Alia merasa istimewa. Teman-teman Alia bahkan iri melihat betapa romantisnya Reno. Mereka bilang, "Kamu pasti sebentar lagi dilamar, Alia." Reno itu tipe pria idaman semua wanita. Dan Alia pun percaya. Ia menaruh seluruh hatinya pada Reno. Setiap hari, ia membayangkan masa depan mereka. Rumah indah, kehidupan mapan, dan keluarga bahagia. Namun, di balik senyumnya, Reno adalah pria yang sulit ditebak. Ia sering menghilang tanpa kabar, sibuk dengan alasan pekerjaan. Kadang ia pulang dalam keadaan lelah dan acuh. Tapi setiap kali Alia bertanya, Reno selalu menjawab dengan manis. "Sayang, semua ini kulakukan demi masa depan kita. Sabar ya, sebentar lagi aku pasti akan membahagiakanmu." Kata-kata itu sudah cukup membuat Alia bertahan. Sore itu, Reno akhirnya datang. Dengan jas biru elegan dan senyum khasnya, ia membuat semua mata tertuju. Alia berdiri menyambutnya. Namun Reno hanya melambaikan tangan singkat lalu duduk. "Maaf lama, ada meeting dadakan," katanya sambil membuka ponsel. Alia tersenyum maklum. Ia sudah terbiasa dengan sikap Reno yang dingin belakangan ini. "Nggak apa-apa. Aku senang kamu sempat datang. Aku tadi pesan minuman favoritmu." Reno hanya mengangguk. Pandangannya tetap fokus pada layar ponsel. Alia mencoba mengajak bicara, tapi Reno seperti tak benar-benar mendengar. Hatinya terasa sedikit perih. Namun ia menahannya. Dalam hati, Alia berbisik, mungkin dia benar-benar sibuk. "Aku harus mengerti." Malam itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia bisa bertemu Reno, tapi juga sedih karena sikap Reno semakin menjauh. Ia tak tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Keesokan harinya, Alia sibuk mempersiapkan kejutan kecil. Ia ingin membawakan kue ulang tahun untuk Reno. Meski Reno jarang merayakan hal-hal kecil, Alia selalu berusaha menunjukkan cintanya dengan cara sederhana. Ia membeli kue favorit Reno, menuliskan ucapan manis di atasnya, "Selamat ulang tahun, cintaku. Semoga kita selalu bersama selamanya." Dengan hati riang, Alia menuju kantor tempat Reno bekerja. Ia sudah sering mengantar makanan untuk Reno ke sana, jadi para staf tak asing lagi dengan kehadirannya. Namun hari itu berbeda. Saat ia berjalan melewati lobi, matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang menghancurkan hatinya. Reno sedang berdiri di dekat jendela besar, tertawa mesra dengan seorang wanita cantik bergaun merah. Wanita itu memeluk lengannya dengan manja, dan Reno tak sedikit pun menolak. Alia terdiam. Kakinya gemetar. Kotak kue yang ia genggam terasa berat, seakan seluruh dunia menindihnya. Ia ingin percaya itu hanya salah paham. Tapi detik berikutnya, Reno menunduk dan mencium kening wanita itu. Air mata Alia langsung jatuh. Dengan langkah goyah, ia mendekati Reno. "Reno!" Suaranya bergetar. Reno kaget sesaat, tapi lalu tersenyum sinis. "Alia, kamu ngapain di sini?" Aku bawa kue ulang tahun buat kamu." "Tapi, siapa dia?" Alia menunjuk wanita di samping Reno. Wanita itu hanya tersenyum meremehkan. Reno menghela napas, lalu berkata tanpa rasa bersalah, "Dia pacarku." Seolah ada pisau menusuk hati Alia. "Pacarmu? Lalu aku ini siapa?" Reno menatapnya dingin. "Kamu hanya masa lalu. Alia, sadar diri. Kita nggak cocok."
Kamu terlalu sederhana untuk dunia aku. Jangan harap aku akan menikahi kamu. Ucapan itu menghantam Alia lebih keras daripada apapun. Semua mimpi yang ia bangun seketika runtuh. Tangannya bergetar saat meletakkan kue di meja terdekat. Ia berbalik pergi dengan air mata yang tak terbendung. Malam itu, hatinya remuk redam. Dan di titik terendah itulah, hidup Alia akan segera berubah. Sebab takdir tengah menyiapkan kejutan yang sama sekali tak ia bayangkan. Hujan deras turun malam itu. Alia duduk termenung di kamarnya, menatap kosong ke arah jendela. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ingatannya kembali pada momen siang tadi, saat Reno terang-terangan mengaku sudah punya pacar lain. Ucapan dingin Reno masih bergema jelas di telinganya, "Kamu terlalu sederhana buat aku. Jangan harap aku akan menikahimu." Setiap detik, hatinya seperti diremas. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin pria yang ia cintai selama bertahun-tahun tega mengkhianatinya begitu saja. Alia memandang meja kecil di dekat tempat tidurnya. Di sana masih ada beberapa bingkisan hadiah dari Reno, boneka, parfum, dan perhiasan imitasi yang dulu begitu ia hargai. Sekarang, semua itu terasa hambar. Sambil terisak, Alia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa harus aku? Apa aku nggak cukup baik buat dia? Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk menenangkan diri dengan pergi ke taman kota. Ia duduk di bangku kayu sambil menunduk, berusaha menahan air mata. Namun, di sekitarnya banyak pasangan muda yang tertawa bahagia, membuat hatinya semakin hancur. Tiba-tiba, ia mendengar suara familiar. "Alia, kamu di sini?" Alia menoleh. Dan betapa terkejutnya ia melihat Reno bersama wanita bergaun merah itu lagi. Kali ini mereka bergandengan tangan tanpa peduli sekitar. Reno tampak sangat mesra, bahkan lebih mesra daripada ketika bersama Alia dulu. Jantung Alia berdegup kencang. Ia ingin pergi, tapi kakinya seolah terpaku. Reno juga melihatnya, lalu berjalan mendekat dengan wajah yang sama sekali tidak bersalah. "Oh, kamu lagi," ucap Reno dengan nada dingin. "Kenapa kamu masih ngikutin aku?" Alia menggeleng cepat. "Aku nggak ngikutin kamu, Ren. Aku masih nggak percaya semua ini. Kamu beneran serius ninggalin aku begitu saja?" Wanita di samping Reno terkekeh kecil. "Ya ampun, jadi ini cewek yang dulu kamu ceritain? Kasihan banget. Masih berharap padahal jelas-jelas kamu udah nggak dipedulin lagi." Reno malah tertawa kecil, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. "Alia, dengar baik-baik. Aku capek sama kamu. Kamu terlalu biasa. Aku butuh wanita yang sepadan sama posisiku. Jadi jangan ganggu aku lagi." Kata-kata itu menusuk lebih dalam. Alia menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai jatuh. "Aku mencintaimu, Ren. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Apa semua itu nggak berarti buat kamu?" Suara Alia bergetar. Reno mengangkat bahu dengan santai. "Kamu terlalu cepat percaya, Alia. Itu masalahmu, bukan masalahku." Alia akhirnya berlari meninggalkan taman itu. Hatinya seakan hancur berkeping-keping. Ia menangis sambil berjalan, tanpa peduli tatapan orang-orang. Hujan kembali turun, membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia tak berhenti melangkah. Di persimpangan jalan, karena terlalu larut dalam kesedihan, Alia hampir saja tertabrak motor yang melintas cepat. Brak! Pengendara itu membunyikan klakson keras, membuat Alia kaget dan mundur tersandung. Saat tubuhnya hampir jatuh, seseorang berlari menahan bahunya. "Hati-hati, Mbak, kamu nggak apa-apa?" Alia menoleh, dan melihat seorang pria berpakaian seragam satpam. Wajahnya teduh, dengan senyum tulus yang seolah membawa sedikit kehangatan di tengah dinginnya hujan. Aku nggak apa-apa," jawab Alia dengan suara lirih. Satpam itu kemudian memayunginya dengan jaket hitamnya. "Kamu basah kuyup. Lebih baik cari tempat berteduh dulu. Ayo, sini." Alia terlalu lelah untuk menolak. Ia mengikuti pria itu ke sebuah pos keamanan kecil di dekat gedung perkantoran. Di sana, satpam itu menyuguhkan segelas teh hangat dari termos sederhana. "Namaku Ardi," katanya sambil tersenyum. "Kalau boleh tahu, Mbak siapa?" Alia menghela napas panjang. "Aku Alia." Ardi tidak banyak bertanya.
Tapi sorot matanya penuh perhatian. Seolah ia bisa merasakan luka yang sedang Alia sembunyikan. Kadang hidup memang kejam, ucap Ardi pelan. Tapi jangan biarkan orang lain bikin kamu merasa nggak berharga. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikir. Alia menatapnya, sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Seorang satpam sederhana, yang bahkan baru saja ia kenal, bisa berbicara sebijak itu. Untuk pertama kalinya sejak hatinya hancur, Alia merasa ada sedikit ketenangan. Meski ia tahu luka pengkhianatan Reno masih sangat dalam, entah mengapa, keberadaan Ardi membuatnya tidak merasa sendirian lagi. Malam itu, setelah berterima kasih pada Ardi, Alia pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia belum tahu, pertemuan sederhana itu adalah awal dari kisah besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Karena di balik seragam satpam yang sederhana, Ardi menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengejutkan semua orang, termasuk Alia. Malam itu Alia pulang dengan hati yang campur aduk. Pertemuan singkat dengan Ardi, satpam sederhana yang menolongnya dari kecelakaan kecil, terus terbayang di benaknya. Kata-kata Ardi masih terngiang, jangan biarkan orang lain bikin kamu merasa nggak berharga. Entah mengapa, kalimat sederhana itu terasa jauh lebih menenangkan daripada semua janji manis yang pernah diucapkan Reno. Keesokan harinya, Alia bangun dengan tubuh lemas. Ia masih enggan keluar rumah, memilih berdiam diri sambil memeluk bantal. Namun, suara ibunya memanggil dari dapur membuatnya terpaksa bangkit. Alia, tolong beliin sayur di warung depan, ya? Ibu lagi repot di dapur. Awalnya Alia ingin menolak, tapi akhirnya ia menurut. Ia berjalan pelan ke arah warung. Dan siapa sangka, di depan gerbang komplek, ia kembali bertemu dengan sosok yang kemarin menolongnya. Mbak Alia. Ardi menyapa ramah, berdiri tegap di pos keamanan. Alia sempat kaget. Kamu kerja di sini? Ardi tersenyum. Iya, aku jaga di komplek ini. Kebetulan kemarin pas lagi patroli di luar, jadi bisa nolongin kamu. Senang ketemu lagi. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan saat Alia mendengar nada tulus dalam suara Ardi. Berbeda jauh dengan Reno, yang setiap kata-katanya selalu terdengar penuh kepentingan. Hari-hari berikutnya, Alia semakin sering melihat Ardi. Setiap kali ia keluar rumah, Ardi selalu menyapa dengan sopan. Kadang ia menawarkan bantuan sederhana, membawakan belanjaan, mengangkat galon air, atau sekadar membuka pagar dengan senyum ramah. Aku nggak mau ganggu, tapi kalau ada yang bisa kubantu, jangan sungkan, ya, kata Ardi suatu sore. Alia tersenyum tipis. Makasih. Kamu baik sekali. Ardi menggaruk kepalanya, terlihat sedikit malu. Biasa aja. Kok? Memang sudah tugas aku buat jaga dan bantu orang sekitar. Namun, di balik kesederhanaannya, Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan yang tak pernah ia dapat dari Reno. Suatu malam, Alia kembali merasa gelisah. Ia tak bisa tidur, terus teringat pada pengkhianatan Reno. Tanpa sadar, ia keluar rumah dan duduk di taman kecil komplek. Malam itu sunyi, hanya lampu jalan yang menerangi. Sendirian, Bak? Suara Ardi tiba-tiba terdengar. Alia menoleh, sedikit terkejut. Ardi berdiri tak jauh, memegang senter kecil sambil berpatroli. Aku nggak bisa tidur, jawab Alia lirih. Ardi duduk di bangku sebelahnya, menjaga jarak sopan. Kalau nggak keberatan, ceritain aja. Kadang kalau kita simpan sendiri, hati malah makin berat. Awalnya Alia ragu, tapi tatapan mata Ardi begitu tulus, hingga akhirnya ia bercerita. Ia menceritakan tentang Reno, tentang pengkhianatan yang ia saksikan sendiri, dan tentang luka yang masih membekas. Ardi mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Sesekali ia mengangguk, menatap Alia dengan penuh empati. Aku ngerti rasanya dikhianati, ucap Ardi akhirnya. Tapi percayalah, luka itu suatu hari akan sembuh. Jangan biarkan dia bikin kamu berhenti percaya sama cinta. Karena cinta sejati itu ada, meski kadang datang dari tempat yang gak kita sangka. Alia menatap Ardi. Ada ketenangan dalam suaranya, seolah setiap kata lahir dari hati yang tulus. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Alia bisa tersenyum, meski hanya sedikit. Hari-hari selanjutnya, hubungan Alia dan Ardi semakin dekat. Bukan dalam arti percintaan,
tapi dalam bentuk persahabatan yang hangat. Ardi selalu ada ketika Alia butuh teman bicara. Ia tak pernah menuntut, tak pernah memaksa. Suatu sore, Alia melihat Ardi sedang membantu anak-anak kecil di komplek bermain bola. Bajunya basah oleh keringat, tapi senyumnya lebar. Anak-anak itu tertawa gembira, seakan Ardi adalah kakak bagi mereka. Alia memperhatikan dari kejauhan, hatinya bergetar. Kenapa aku baru sadar? Orang seperti ini jauh lebih berharga daripada pria yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri? Namun, kabar kedekatan Alia dan Ardi ternyata sampai ke telinga Reno. Suatu hari, Reno datang ke rumah Alia dengan wajah penuh emosi. Kamu serius? Setelah aku, kamu sekarang dekat sama satpam miskin itu? Sindir Reno dengan nada meremehkan. Alia terdiam. Reno menambahkan, Alia, kamu itu cantik, pintar. Masa mau jatuh ke pelukan pria rendahan? Hidupmu bakal hancur kalau sama dia. Ucapan itu membuat Alia marah sekaligus sadar. Ia menatap Reno dengan mata berkaca-kaca, tapi kali ini penuh keberanian. Justru karena aku pernah bersama kamu, aku tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang cuma pura-pura. Dan aku lebih memilih pria sederhana tapi berhati mulia, daripada seseorang yang hanya bisa menyakiti. Reno terdiam, wajahnya memerah karena tak terima. Malam itu, Alia kembali berbincang dengan Ardi di taman kecil. Ia menatap pria sederhana itu, lalu berkata pelan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku bersyukur bisa bertemu kamu, Ardi. Ardi hanya tersenyum. Aku juga, Alia. Percayalah, aku nggak akan ninggalin kamu. Alia menunduk, hatinya bergetar. Ia belum sadar, pertemuan tak terduga ini adalah awal dari kisah cinta yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berjalan, dan kedekatan Alia dengan Ardi semakin terasa. Awalnya hanya sapaan singkat, lalu berkembang menjadi obrolan panjang setiap malam. Ardi selalu tahu kapan harus dia mendengarkan, kapan harus memberi semangat, dan kapan harus membuat Alia tersenyum. Perlahan, luka Alia mulai sembuh. Namun, di sisi lain, hatinya juga mulai merasakan sesuatu yang baru. Ada rasa nyaman setiap kali bersama Ardi. Meski pria itu hanya satpam sederhana dengan penghasilan pas-pasan, kehadirannya membawa ketenangan yang Reno tak pernah bisa berikan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Alia dan Ardi duduk di bangku taman komplek. Udara sejuk, suara anak-anak bermain masih terdengar di kejauhan. Alia bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpinya yang dulu sederhana, menikah dengan pria yang bisa menyayanginya tulus. Ardi menatap Alia dengan sungguh-sungguh. Alia, aku mungkin gak punya banyak. Aku gak bisa janji kasih rumah mewah atau mobil mahal. Tapi aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Aku akan jaga kamu seumur hidupku. Alia terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata itu begitu tulus, tanpa hiasan, tanpa pamer. Ardi kemudian berdiri, menarik napas panjang, lalu menatap Alia dengan sorot mata penuh keberanian. Alia, aku serius. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi, maukah kamu menikah denganku? Alia terkejut. Hatinya bergetar hebat. Matanya membesar, tak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut seorang satpam yang baru beberapa minggu ia kenal lebih dekat. Ardi, kamu nggak bercanda, kan? Tanyanya pelan. Ardi menggeleng. Aku sadar siapa aku. Aku cuma satpam biasa. Tapi aku nggak mau kehilangan kesempatan untuk bilang kalau aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Aku nggak punya cincin mahal. Aku cuma bisa kasih janji tulusku. Alia terdiam lama. Ia menunduk, menatap kedua tangannya sendiri. Dalam hatinya, muncul perasaan campur aduk. Bingung, takut, sekaligus tersentuh. Bayangan Reno kembali muncul di benaknya. Pria mapan dengan segala janji palsu. Lalu, ia melihat Ardi di hadapannya. Sederhana, tanpa harta, tapi penuh ketulusan. Alia menarik napas panjang. Ardi, aku nggak tahu harus jawab apa. Aku masih takut. Luka yang Reno kasih belum sepenuhnya sembuh. Aku takut salah lagi. Ardi tersenyum lembut. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma mau kamu tahu isi hatiku. Aku bisa tunggu. Yang penting, kamu tahu bahwa aku serius. Beberapa hari kemudian,
Kabar tentang Ardi melamar Alia mulai terdengar oleh orang-orang di sekitar. Tetangga Alia berbisik-bisik, sebagian mencibir. Masa gadis cantik kayak Alia mau sama satpam miskin? Dia pasti cuma kasihan. Nggak lama juga bubar. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga ibu Alia. Suatu malam, ibunya duduk bersama Alia di ruang tamu. Alia, kamu yakin dengan pilihanmu? Ardi itu orang baik, ibu nggak menyangkal. Tapi dia nggak punya apa-apa. Kamu sanggup hidup susah. Alia terdiam, hatinya gamang. Namun, ketika ia kembali teringat tatapan tulus Ardi, hatinya sedikit lebih mantap. Bu, aku pernah bersama orang kaya. Nyatanya, dia malah bikin aku hancur. Aku lebih butuh hati yang tulus daripada harta. Dan aku lihat itu di Ardi. Ibunya masih tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Sementara itu, Reno yang mendengar kabar lamaran itu semakin panas. Ia mendatangi Alia dengan penuh amarah. Kamu gila, Alia. Kamu rela jatuhin martabatmu sendiri dengan menikah sama satpam? Teriaknya. Alia menatap Reno dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Martabatku bukan ditentukan oleh pekerjaan suamiku, Ren. Justru aku lebih rendah kalau tetap bersama orang munafik sepertimu. Reno terdiam, wajahnya memerah karena tak terima. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali menemui Alia. Kali ini ia membawa bunga sederhana yang dibelinya dari pedagang kaki lima. Tidak ada cincin, tidak ada pesta besar, hanya keberanian dan ketulusan. Alia, katanya dengan suara dalam, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu mau, aku ingin kamu jadi istriku. Aku nggak janji hidup kita mudah. Tapi aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu sendirian. Air mata Alia menetes. Ia melihat bunga sederhana itu, lalu menatap wajah Ardi yang penuh harap. Perlahan, Alia mengangguk. Aku terima, Ardi. Ardi terkejut, lalu tersenyum lebar. Terima kasih, Alia. Kamu nggak akan nyesel. Di saat itu, meski banyak orang meremehkan, Alia merasa ia telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Bukan karena Ardi punya harta, tapi karena ia percaya pada ketulusan pria sederhana itu. Dan tanpa ia tahu, keputusan itu akan mengantarnya pada kejutan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Hari itu akhirnya tiba. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjam dari tetangga. Tidak ada riasan mewah, tidak ada perhiasan berkilau. Hanya bedak tipis dan senyum gugup yang menghiasi wajahnya. Di luar kamar, suara ibu dan beberapa kerabat terdengar sibuk menyiapkan hidangan sederhana. Nasi tumpeng, ayam goreng, dan kue basah. Pernikahan itu memang jauh dari kata megah. Bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, hati Alia bergetar dengan rasa haru yang dalam. Ardi, pria yang kini akan menjadi suaminya, datang dengan setelan jas pinjaman yang ukurannya sedikit kebesaran. Meski begitu, senyumnya tak pernah hilang. Tatapannya penuh kebahagiaan. Seakan dunia hanya milik mereka berdua. Mas, sudah siap? Tanya salah satu sahabatnya sambil menepuk bahu Ardi. Ardi mengangguk mantap. Siap. Aku mungkin gak punya apa-apa, tapi aku punya hati yang tulus untuk dia. Upacara akad nikah berlangsung di ruang tamu rumah Alia. Karpet digelar seadanya, kursi tamu berjejer rapat, dan penghulu duduk di depan meja kecil yang ditutupi taplak lusuh. Beberapa tetangga datang, sebagian karena ingin mendoakan, sebagian lagi hanya ingin melihat dan bergosip. Beneran ya, Alia nikah sama satpam? Bisik seorang ibu-ibu. Iya, kasihan banget. Cantik-cantik jatuhnya ke orang miskin, timpal yang lain. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Alia, tapi ia mencoba menutup hati. Ia menatap Ardi yang duduk di depannya, siap mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Alia binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Suasana hening sejenak, lalu saksi serentak berkata, sah. Air mata Alia jatuh. Ia kini resmi menjadi istri Ardi, satpam sederhana yang baru beberapa bulan ini hadir di hidupnya. Setelah akad, acara resepsi kecil digelar di halaman rumah. Tidak ada dekorasi mewah, hanya beberapa hiasan bunga plastik dan spanduk ucapan selamat dari tetangga. Musik organ tunggal menemani,
membuat suasana sedikit meriah. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada juga cemoohan yang menusuk hati. Ngapain sih buru-buru nikah sama satpam? Palingan hidupnya makin susah. Kalau sama Reno dulu kan bisa enak. Mobil mewah, rumah bagus. Sekarang malah jadi istri satpam. Alia mendengar semua itu, tapi ia berusaha tegar. Di sampingnya, Ardi menggenggam tangannya erat. Jangan pedulikan mereka. Yang penting kita saling percaya. Bisiknya. Alia mengangguk, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya, Mas. Tiba-tiba, di tengah resepsi, Reno muncul dengan pakaian rapi. Ia datang tanpa undangan, berdiri di antara para tamu dengan senyum sinis. Selamat ya, Alia, ucapnya lantang, membuat semua orang menoleh. Akhirnya kamu beneran nikah sama satpam. Pilihan yang luar biasa. Beberapa tamu terkekeh, sebagian lagi terdiam canggung. Alia menunduk, hatinya tersayat. Namun sebelum ia sempat menjawab, Ardi berdiri menghadapi Reno. Terima kasih sudah datang, Mas Reno. Tapi mulai sekarang, jangan ganggu istri saya lagi. Dia bukan milikmu. Nada suara Ardi tegas, matanya tajam. Untuk sesaat, Reno terdiam, terkejut melihat keberanian pria sederhana itu. Berani juga kamu, ya, sindir Reno, lalu berbalik pergi dengan wajah masam. Momen itu membuat beberapa tamu tertegun. Ada wibawa tersendiri dalam sikap Ardi, meski ia hanya seorang satpam. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Alia duduk di teras rumah bersama Ardi. Angin malam berhembus lembut, membawa keheningan setelah hari yang melelahkan. Maaf ya, Mas. Pernikahan kita sederhana sekali. Aku bahkan gak bisa kasih pesta yang layak untukmu, kata Alia lirih. Ardi menggenggam tangannya. Jangan bilang begitu. Buat aku, ini adalah hari terindah dalam hidupku. Aku gak butuh pesta mewah. Aku cuma butuh kamu di sisiku. Air mata Alia kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku janji, Alia, lanjut Ardi, aku akan jaga kamu. Meski hidup kita sederhana, aku akan berusaha keras biar kamu gak kekurangan. Alia menatapnya dengan senyum penuh haru. Aku percaya sama kamu, Mas. Dan aku siap jalani hidup ini, susah maupun senang, asal sama-sama. Malam itu, di bawah langit berbintang, Alia dan Ardi memulai lembaran baru sebagai suami istri. Meski banyak yang meremehkan, meski pesta mereka hanya sederhana, cinta yang lahir di antara mereka jauh lebih indah daripada semua kemewahan yang pernah Alia bayangkan. Dan tanpa mereka sadari, pernikahan sederhana itu adalah langkah awal menuju kisah besar yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi awal ujian bagi Alia. Sejak kecil ia terbiasa hidup dengan cukup, meski tidak kaya raya, tapi orang tuanya selalu bisa memenuhi kebutuhannya. Kini, setelah menjadi istri Ardi, ia harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana, bahkan bisa dibilang berat. Rumah kontrakan mereka hanya berdinding papan dan berlantai semen dingin. Satu kamar tidur kecil, ruang tamu seadanya, dan dapur yang sempit dengan peralatan sederhana. Tidak ada kulkas, tidak ada sofa empuk, apalagi AC. Hanya kipas angin yang berputar pelan di tengah panasnya siang. Pagi itu, Alia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dari sisa nasi semalam. Sambil mengaduk wajan, ia menarik napas panjang. Beginikah hidupku sekarang? Gumamnya lirih. Ardi keluar dari kamar dengan seragam satpam yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tersenyum hangat melihat istrinya di dapur. Wah, wangi sekali. Terima kasih. Ya, aku tahu kamu capek, tapi kamu tetap semangat. Alia hanya tersenyum samar. Iya, Mas. Semoga cukup ya sampai nanti malam. Mereka makan berdua dengan piring yang tak serasi. Namun Ardi menikmatinya dengan penuh syukur. Masih lebih enak dari nasi bungkus di pos satpam, katanya sambil tertawa kecil. Hari-hari berikutnya, Alia mulai benar-benar merasakan beratnya hidup. Uang gaji Ardi sebagai satpam pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan bulanan. Mereka harus pandai mengatur, menahan diri dari keinginan yang tidak penting. Suatu sore, Alia pulang dari warung setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di jalan,
ia bertemu beberapa teman lamanya yang sedang nongkrong di kafe. Mereka memanggilnya, "Alia? Kok sekarang jarang kelihatan? Kamu nggak ikut nongkrong lagi?" Alia tersenyum kaku. "Nggak, aku lagi buru-buru. Banyak urusan rumah." Temannya melirik belanjaan plastik yang dibawanya. Hanya berisi minyak goreng, beras, dan sayur seadanya. "Wah, sekarang jadi ibu rumah tangga ya? Bedanya jauh banget sama dulu. Kamu beneran kuat nikah sama satpam?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia hanya mengangguk dan buru-buru pergi. Sesampainya di rumah, Alia duduk termenung. Hatinya perih, tapi ia mencoba menenangkan diri. Malamnya, Ardi pulang kerja dengan wajah lelah. Keringat masih membasahi kemejanya, dan ia membawa pulang roti kecil. "Aku dapat sisa dari bos tadi, buat kamu," katanya sambil menyodorkan roti itu. Alia menatap roti murahan itu. Air matanya menetes tanpa sadar. Bukan karena sedih semata, tapi karena hatinya berkecamuk. Ia rindu pada kenyamanan dulu. Namun ia juga melihat betapa besar usaha Ardi untuk membahagiakannya meski dengan cara sederhana. "Mas," bisiknya pelan. "Kamu capek banget ya?" Ardi tersenyum lelah. "Nggak apa-apa. Semua ini demi kita. Aku janji, suatu saat aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik." Namun ujian semakin berat ketika Alia mulai sakit karena kelelahan. Suatu pagi, ia jatuh pingsan di dapur. Ardi panik dan segera membawanya ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan Alia kekurangan istirahat dan kurang gizi. Ardi merasa bersalah. "Semua ini salahku. Aku belum bisa kasih kamu apa-apa," ucapnya sambil menggenggam tangan Alia yang lemah. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan bilang begitu, Mas. Aku kuat kok. Aku pilih jalan ini karena aku percaya sama kamu." Ardi menggenggam lebih erat. Hatinya makin terpacu untuk berusaha lebih keras. Namun tak semua orang mendukung. Beberapa kali Alia mendengar bisikan miring dari tetangga. "Kasihan banget. Masih muda tapi udah susah hidupnya. Kalau dulu sama Reno pasti hidupnya enak. Ini malah capek sendiri." Alia mencoba menutup telinga. Tapi ketika ia sendirian, hatinya kadang goyah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah memilih? Meski begitu, setiap kali melihat Ardi pulang dengan wajah penuh keringat tapi tetap tersenyum untuknya, Alia sadar, cinta mereka bukan soal materi, tapi soal ketulusan. Suatu malam, setelah semua terasa begitu berat, Ardi duduk di samping Alia di teras rumah kontrakan mereka. "Alia," katanya lirih, "aku tahu kamu banyak menahan diri. Aku janji, aku nggak akan biarkan kamu terus begini. Aku akan buktikan kalau kita bisa bahagia, meski mulai dari bawah." Alia menatapnya dengan senyum lemah tapi penuh keyakinan. "Aku percaya sama kamu, Mas. Kita pasti bisa lewatin semua ini." Mereka berdua berpegangan tangan, menatap ke langit malam yang penuh bintang. Meski hidup terasa berat, janji dan cinta yang mereka genggam menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Dan tanpa Alia ketahui, perjuangan Ardi sebentar lagi akan membuka rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, hidup Alia dan Ardi masih berjalan dengan penuh perjuangan. Alia mulai terbiasa dengan kesederhanaan, meski terkadang hatinya masih terselip rasa rindu pada kenyamanan masa lalu. Namun, di balik itu semua, Ardi semakin giat bekerja. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan harus lembur menjaga kantor. "Alia, maaf ya kalau aku sering pulang telat. Semua ini aku lakukan demi kamu," ucapnya suatu malam sambil memeluk istrinya yang mulai mengantuk. Alia hanya tersenyum lemah. "Aku ngerti, Mas. Aku tahu kamu berusaha keras." Namun, entah kenapa, Alia sering merasa ada yang janggal. Beberapa kali ia menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan seorang satpam biasa. Suatu hari, Alia memutuskan untuk mengantarkan bekal makan siang untuk Ardi. Ia datang ke gedung kantor tempat Ardi bekerja. Saat tiba di lobi, satpam lain yang berjaga di pintu menatapnya dengan bingung. "Mbak, maaf, mau ketemu siapa?" tanya satpam itu. "Mau ketemu Mas Ardi. Suami saya kerja di sini," katanya jaga di pos belakang. Satpam itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Oh, kalau gitu coba saja ke lantai atas, ruang direktur."
Biasanya beliau ada di sana. Alia terkejut. Direktur? Maksudnya? Satpam itu tampak salah tingkah. Maksud saya, coba tanyakan ke resepsionis. Saya kurang tahu. Alia semakin bingung. Ia berjalan ke resepsionis dan bertanya lagi. Wanita resepsionis itu langsung mengenali nama Ardi. Pak Ardi? Iya, beliau lagi rapat, Bu. Apa perlu saya sampaikan kalau istri beliau datang? Alia terdiam, jantungnya berdetak kencang. Pak Ardi? Rapat? Bukankah Ardi hanya satpam biasa? Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Dari dalam, keluar beberapa orang dengan jas rapi, diikuti Ardi yang tampil gagah mengenakan setelan formal. Senyum ramah terukir di wajahnya, seolah ia bukanlah pria sederhana yang Alia kenal di rumah. Alia! Ardi terkejut begitu melihat istrinya di lobi. Alia masih berdiri kaku, bingung harus berkata apa. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa karyawan menunduk hormat pada Ardi sebelum berlalu. Alia semakin tidak mengerti. Selama ini, suaminya ternyata dihormati layaknya seorang bos. Ardi menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Alia. Ikut aku. Ya, aku akan jelaskan semuanya. Mereka masuk ke ruang direktur yang mewah, berlawanan jauh dengan rumah kontrakan sederhana yang mereka tempati. Alia menatap sekeliling dengan rasa campur aduk. Mas, ini ruanganmu? Tanyanya tak percaya. Ardi menunduk sebentar, lalu menatap Alia dengan mata penuh kejujuran. Iya, Alia. Aku bukan hanya seorang satpam. Aku sebenarnya CEO dari perusahaan ini. Alia ternganga, sulit mencerna apa yang baru saja ia dengar. CEO? Jadi, selama ini kamu berbohong padaku? Ardi buru-buru menggeleng. Aku nggak pernah bermaksud membohongi. Aku cuma ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa melihat harta dan jabatan. Aku pernah lihat terlalu banyak orang mendekat hanya karena kekayaanku. Aku takut kamu pun begitu. Air mata Alia menetes. Ia teringat semua perjuangan, semua kesulitan yang mereka lalui bersama. Kini semuanya terasa terbalik. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, Mas? Suaranya bergetar. Aku ingin memastikan kalau cintamu tulus. Dan sekarang aku yakin, karena kamu mau menikahiku saat aku hanyalah seorang satpam miskin di matamu. Alia duduk, mencoba mencerna kenyataan. Dalam hatinya ada marah, ada kecewa, tapi juga ada rasa lega. Selama ini ia merasa hidupnya penuh cobaan. Padahal ternyata Ardi hanya menyembunyikan identitasnya. Mas, aku nggak peduli kamu CEO atau satpam. Yang aku cintai adalah kamu, orangnya. Tapi aku memang sempat goyah. Aku merasa hidup kita terlalu berat. Ternyata, semua ini karena kamu menyembunyikan sesuatu. Ardi menggenggam tangannya erat. Maafkan aku, Alia. Aku janji, setelah ini nggak akan ada rahasia lagi. Aku akan bahagiakan kamu dengan segala yang aku punya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang identitas Ardi mulai menyebar di lingkungan Alia. Orang-orang yang dulu meremehkan pernikahan mereka mendadak berubah sikap. Ternyata suaminya Alia itu bos besar, ya? Pantas saja, nggak kelihatan kalau kaya. Tetangga yang dulu mencibir kini mendadak ramah, bahkan berusaha mendekat. Alia hanya bisa tersenyum kecut. Ia sadar, dunia memang mudah berubah saat harta dan jabatan ikut bicara. Namun bagi Alia, yang paling penting bukanlah kekayaan Ardi. Yang terpenting adalah kejujuran dan cinta yang kini semakin nyata. Malam itu, Ardi mengajak Alia makan malam di restoran mewah untuk pertama kalinya. Ia menatap istrinya dengan penuh cinta. Alia, aku janji, aku akan menebus semua rasa sakitmu. Mulai sekarang, kamu nggak perlu khawatir soal hidup. Tapi aku harap, kamu tetap mencintaiku bukan karena semua ini, melainkan karena siapa aku sebenarnya. Alia menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum sambil mengangguk. Aku sudah buktikan itu, Mas. Dan aku akan tetap mencintaimu. Entah kamu CEO, satpam, atau siapapun. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Alia. Rahasia besar Ardi akhirnya terbongkar, dan perjalanan cinta mereka memasuki babak baru. Dari kesederhanaan menuju kemewahan, tapi tetap berlandaskan ketulusan. Namun, di balik kebahagiaan itu,
Mereka belum tahu bahwa ujian cinta yang lebih besar masih menanti di depan. Setelah rahasia besar Ardi terbongkar, kehidupan Alia berubah drastis. Dari istri satpam sederhana, kini ia dikenal sebagai istri seorang CEO muda yang sukses. Perubahan itu begitu cepat, seakan Alia sedang bermimpi. Hari pertama setelah kebenaran itu terungkap, Ardi mengajak Alia pindah dari rumah kontrakan sempit ke sebuah rumah mewah di kawasan elit. Saat mobil memasuki halaman rumah besar dengan taman hijau rapi, Alia terdiam. Matanya membesar, sulit percaya kalau kini tempat itulah yang akan menjadi rumah mereka. "Mas, ini beneran rumah kita?" tanyanya dengan suara bergetar. Ardi mengangguk sambil tersenyum hangat. "Iya, Alia. Mulai sekarang, kamu nggak perlu lagi khawatir soal tempat tinggal. Ini rumahmu juga." Air mata Alia menetes. Beberapa bulan lalu ia harus mengencangkan ikat pinggang demi bisa makan seadanya. Kini ia disuguhi kehidupan yang penuh kemewahan. Hatinya campur aduk, bahagia, haru, tapi juga sedikit canggung. Keesokan harinya, kehidupan baru benar-benar terasa. Alia tidak lagi harus berbelanja ke warung kecil dengan uang pas-pasan. Kali ini, ia ditemani asisten rumah tangga yang siap membantu. "Bu, mau dibelikan apa saja? Atau langsung pesan online?" tanya salah satu staf rumah. Alia tersenyum kikuk. Saya belum terbiasa begini. Biasanya belanja sendiri ke warung." Asisten itu hanya tertawa ramah. "Sekarang ibu tinggal bilang saja. Semua bisa diatur." Mendengar itu, Alia merasa hidupnya seperti berputar 180 derajat. Namun, kejutan tak hanya datang dari rumah baru. Ardi juga memperkenalkan Alia kepada dunia kerjanya. Suatu siang, ia mengajak Alia menghadiri acara perusahaan. Alia mengenakan gaun elegan yang dipilihkan khusus oleh seorang perancang busana. Saat melangkah masuk ke ballroom hotel mewah, semua mata tertuju padanya. "Itu istri Pak Ardi?" bisik beberapa tamu. "Cantik sekali. Pantas saja Pak Ardi terlihat makin bahagia." Alia merasa gugup, tapi Ardi menggenggam tangannya erat. "Tenang, kamu nggak sendirian. Aku di sini." Dalam acara itu, Ardi dengan bangga memperkenalkan Alia sebagai istrinya di hadapan para petinggi perusahaan dan mitra bisnis. Alia terharu, mengingat dulu banyak orang yang meremehkan pernikahan mereka. Kini, justru Ardi menunjukkan kepada dunia betapa berharganya dirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Alia juga menghadapi tantangan baru. Kehidupan mewah ternyata bukan tanpa beban. Ada banyak tatapan iri, bisikan sinis, bahkan komentar menusuk dari orang-orang yang tidak suka melihat kebahagiaannya. "Ah, dia beruntung saja dapat CEO muda. Padahal dulu katanya cuma satpam. Cantik sih, tapi kelihatan polos. Kira-kira bisa nggak ya masuk ke lingkungan kita?" Alia mendengarnya, meski pura-pura tidak peduli. Di dalam hatinya, ia masihlah gadis sederhana yang dulu rela makan nasi sisa demi bertahan hidup bersama Ardi. Malamnya, ia berkata pada suaminya, "Mas, aku takut nggak bisa menyesuaikan diri dengan semua ini. Dunia mereka berbeda banget sama dunia kita dulu." Ardi mengelus kepalanya lembut. "Kamu nggak perlu berubah, Alia. Justru aku ingin kamu tetap jadi dirimu sendiri. Karena itulah yang membuatku jatuh cinta." Hari-hari berikutnya penuh kejutan indah. Alia diajak berlibur ke luar negeri untuk pertama kalinya. Ia juga mulai terbiasa menghadiri jamuan makan bersama kolega Ardi. Perlahan, ia belajar cara beradaptasi, belajar bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas, meski tetap menjaga kesederhanaannya. Namun, di sela-sela semua itu, Alia sering merenung. Ia teringat masa-masa sulit bersama Ardi, saat mereka tinggal di kontrakan kecil, makan seadanya, dan menahan rasa lapar. Justru saat itulah ia merasa cinta mereka benar-benar teruji. Kini, meski hidup penuh kemewahan, Alia bertekad untuk tidak melupakan siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin tetap rendah hati, tidak larut dalam gengsi dan kemewahan. Satu sore, Ardi membawa Alia kembali ke kontrakan lama mereka. Rumah kecil itu kini sudah ditempati orang lain. Alia berdiri di depan pintunya dengan perasaan haru. "Ingat nggak, di sini kamu pertama kali masakin aku nasi goreng dari sisa semalam?" tanya Ardi sambil tersenyum. Alia tertawa kecil dengan mata berkaca-kaca. "Ingat banget. Waktu itu aku sempat nangis karena merasa hidup kita berat banget.
Ardi menggenggam tangannya. Dan sekarang, kita ada di tempat yang jauh berbeda. Tapi aku nggak akan pernah lupa masa-masa itu. Karena justru dari situlah aku makin yakin sama kamu. Alia mengangguk. Hatinya terasa hangat. Ia sadar, kekayaan dan status hanyalah bonus. Yang paling penting adalah cinta dan ketulusan yang mereka pelihara sejak awal. Kehidupan baru Alia memang penuh kejutan. Rumah mewah, gaya hidup elit, hingga perjalanan ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa ia lihat di televisi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak berubah. Cintanya pada Ardi, yang tetap sama sejak pertama kali ia menerima lamaran seorang satpam miskin tanpa tahu bahwa lelaki itu sebenarnya seorang CEO. Dan Alia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Dunia baru ini bisa membawa lebih banyak ujian, baik dari dalam maupun luar. Tapi ia yakin, selama mereka saling percaya, cinta mereka akan tetap kokoh. Hidup Alia setelah menjadi istri CEO muda seperti Ardi memang penuh kejutan dan kenyamanan. Namun, di balik gemerlap itu, muncul ujian baru yang lebih berat daripada kesulitan finansial yang dulu mereka alami. Perubahan status Ardi membuat mereka semakin disorot. Media mulai meliput kehidupan pribadi mereka, orang-orang berlomba mendekat, dan gosip pun bermunculan. Alia, yang masih polos dan sederhana, merasa kewalahan menghadapi perhatian yang begitu besar. Suatu pagi, sebuah artikel di media online membuat Alia terdiam. Judulnya menohok. CEO muda Ardi kembali dekat dengan mantan kekasihnya. Di bawah judul itu, terpampang foto Ardi sedang menghadiri sebuah acara bisnis bersama seorang wanita cantik yang tidak lain adalah mantan pacarnya, Clara. Alia menatap layar ponselnya dengan hati bergetar. Meskipun Ardi sudah menjelaskan sebelumnya bahwa acara bisnis sering mempertemukannya dengan orang-orang dari masa lalu, Alia tak bisa menahan rasa cemburu. Malamnya, saat Ardi pulang, Alia langsung menanyakan hal itu. "Mas, kenapa kamu nggak bilang kalau di acara itu ada Clara?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ardi terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya. "Alia, aku nggak mau kamu salah paham. Itu hanya urusan bisnis. Aku bahkan nggak sempat ngobrol panjang dengannya. Tapi, Mas, media menulis seolah-olah kalian dekat lagi." Alia menunduk, air matanya jatuh. "Apa aku cukup untukmu? Aku cuma gadis sederhana, bukan wanita berkelas seperti dia." Ardi langsung menggenggam tangan Alia. "Jangan pernah ragukan itu. Kamu jauh lebih dari cukup. Aku memilih menikahimu, bukan dia. Aku mencintaimu, Alia. Tolong percaya sama aku." Meski kata-kata itu menenangkan, rasa cemburu dan insecure tetap menghantui hati Alia. Tak berhenti sampai di situ, ujian datang dari keluarga besar Ardi sendiri. Sebagian keluarganya belum sepenuhnya menerima Alia. Apa benar dia cuma gadis biasa? Bukan lulusan universitas terkenal, bukan dari keluarga terpandang. Bagaimana bisa dia jadi istri CEO? Kata salah satu kerabat Ardi di sebuah acara keluarga. Alia mendengar itu secara langsung. Pipinya memerah, dadanya sesak. Ia mencoba tersenyum. Namun di dalam hati ia hancur. Di perjalanan pulang, Alia terdiam. Ardi meliriknya. "Kamu marah?" "Bukan marah, tapi sakit hati, Mas. Aku merasa selalu dibandingkan. Seolah aku nggak pantas ada di sampingmu." Ardi meraih tangannya. "Jangan pedulikan omongan mereka. Aku tahu siapa kamu, aku tahu ketulusanmu. Itu jauh lebih berharga daripada gelar atau status." Namun, ujian terbesar datang ketika Clara sendiri mencoba mendekati Ardi. Ia menghubungi Ardi secara pribadi, menawarkan kerja sama bisnis besar yang bisa menguntungkan perusahaan. "Aku hanya ingin membantu," kata Clara dalam sebuah pertemuan. "Lagi pula, kita pernah dekat. Anggap saja ini balas budi." Ardi menolak secara halus, tapi sayangnya, seorang karyawan perusahaan tanpa sengaja membocorkan foto pertemuan itu ke media. Sekali lagi, gosip pun merebak. Ardi dan Clara kembali bertemu diam-diam. Kali ini, Alia benar-benar terpukul. Ia merasa kepercayaan dirinya hancur. Malam itu, ia menangis sendirian di kamar. "Kenapa aku merasa nggak cukup? Kenapa aku merasa selalu kalah dibandingkan wanita seperti dia?" Ketika Ardi masuk dan melihat istrinya menangis, hatinya remuk. Ia langsung memeluk Alia erat-erat. "Alia, dengar aku.
Nggak ada satupun orang yang bisa menggantikanmu. Aku nggak butuh Clara. Aku nggak butuh wanita lain. Aku cuma butuh kamu. Semua gosip itu omong kosong. Alia menatap Ardi dengan mata basah. Tapi kenapa semua orang seakan meremehkan aku? Karena mereka nggak tahu kisah kita. Mereka nggak tahu betapa kamu sudah menemaniku dari nol. Dari saat aku menyamar jadi satpam. Kamu sudah buktikan cintamu tulus. Dan aku janji, aku akan terus melindungi kamu dari semua omongan itu. Meski hatinya masih terasa rapuh, Alia mulai sadar bahwa cinta sejati memang selalu diuji. Bukan lagi soal materi atau kemewahan, melainkan soal kepercayaan dan kesetiaan. Di tengah semua gosip dan tekanan dari luar, Alia memilih untuk tetap bertahan. Ia berpegang pada janji Ardi dan pada cintanya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Alia berkata pelan, "Mas, aku akan percaya sama kamu. Tapi aku mohon, jangan pernah sembunyikan apapun lagi dariku. Aku nggak sanggup kalau harus merasa sendirian." Ardi mencium keningnya dengan lembut. "Aku janji. Mulai sekarang, semua yang kuhadapi akan kuhadapi bersamamu. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga belahan jiwaku." Hari-hari berikutnya mungkin masih penuh tantangan. Tapi Alia tahu satu hal. Ia dan Ardi harus saling percaya, karena tanpa itu, cinta mereka bisa runtuh. Dan di balik semua ujian ini, cinta mereka justru semakin ditempa, semakin kuat, membawa mereka pada pengertian yang lebih dalam tentang arti kesetiaan. Waktu berjalan, badai gosip perlahan mereda. Meski sempat diguncang isu perselingkuhan, cemoohan keluarga, dan komentar pedas dari orang-orang sekitar, Alia dan Ardi berhasil melewatinya bersama. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal janji manis, tapi juga keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Suatu pagi, Alia terbangun dengan senyum lembut di wajahnya. Ia menatap Ardi yang masih terlelap di sampingnya. Kilas balik masa lalu muncul di benaknya. Hari-hari di kontrakan sempit, ketika mereka harus makan seadanya, hingga malam-malam penuh tangis karena tekanan hidup. Kini, semua itu terasa jauh, tapi jejaknya tetap membekas. Alia mengelus wajah Ardi pelan. "Aku bersyukur sudah memilihmu, Mas. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena hatimu." Hari itu, Ardi mengajak Alia ke taman kota, tempat pertama kali mereka bertemu. Udara sore terasa sejuk, cahaya matahari temara menambah suasana romantis. "Alia, ingat nggak dulu kita ketemu di sini? Kamu duduk sendirian sambil menangis karena dikhianati Reno," kata Ardi sambil tersenyum. Alia tertawa kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Iya, aku masih ingat. Waktu itu aku merasa hidupku hancur. Aku nggak tahu kalau justru saat itu Tuhan sedang menyiapkan jalan untuk ketemu kamu." Ardi menggenggam tangan istrinya erat. "Dan sekarang, aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Semua yang aku punya sekarang nggak ada artinya kalau nggak bisa berbagi denganmu." Beberapa hari kemudian, Ardi mengajak Alia menghadiri acara amal perusahaan. Di sana, Ardi secara terbuka bercerita tentang perjalanannya. "Saya pernah menyamar jadi satpam. Banyak yang meremehkan, banyak yang tidak tahu. Tapi justru di masa-masa itu, saya bertemu dengan istri saya, Alia. Dia menerima saya bukan karena jabatan atau harta, tapi karena cinta yang tulus. Itu yang membuat saya yakin, dialah pasangan hidup saya." Suasana ruangan hening, lalu disusul tepuk tangan meriah. Alia terharu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan hanya karena Ardi membanggakannya di depan banyak orang, tapi karena akhirnya semua perjuangan mereka mendapat penghargaan yang indah. Malamnya, setelah acara selesai, Ardi dan Alia duduk di balkon rumah mereka. Langit dipenuhi bintang, angin berhembus lembut. "Alia," ucap Ardi lirih, "aku tahu perjalanan kita tidak mudah. Dari awal banyak yang meremehkan, lalu muncul ujian-ujian yang hampir memisahkan kita. Tapi kamu tetap ada di sisiku. Itu yang membuatku yakin, cinta kita akan abadi." Alia menatapnya penuh cinta. "Mas, aku pun banyak belajar. Aku dulu sering ragu, sering merasa nggak pantas. Tapi semua itu justru membuatku sadar. Cinta sejati bukan tentang pantas atau tidak, melainkan tentang saling menerima." Mereka saling berpelukan erat. Beberapa bulan kemudian, Alia mendapat kabar membahagiakan. Ia sedang mengandung. Saat memberitahu Ardi,
Air mata kebahagiaan mewarnai wajah mereka berdua. "Mas, kita akan jadi orang tua," kata Alia sambil memegang perutnya yang masih rata. Ardi langsung memeluknya. Suaranya bergetar. "Alhamdulillah, ini anugerah terindah. Aku janji, aku akan jadi suami dan ayah terbaik untuk kamu dan anak kita." Kabar itu semakin memperkokoh ikatan cinta mereka. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kesulitan di masa lalu kini terasa sepadan dengan kebahagiaan yang mereka raih. Hari demi hari, Alia semakin yakin bahwa memilih Ardi adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Meski dulu ia sempat dihina karena menikahi satpam miskin, kini semua orang justru kagum pada ketulusan cinta mereka. Tetangga yang dulu mencibir kini sering datang meminta nasihat. Teman-temannya yang dulu meremehkan kini justru iri dengan keteguhan hatinya. Dan keluarga Ardi yang semula meragukan, akhirnya benar-benar menerima Alia dengan hangat setelah melihat cintanya yang tak tergoyahkan. Pada suatu malam, menjelang tidur, Alia berkata pada Ardi, "Mas, aku bahagia. Bukan karena semua kemewahan ini, tapi karena aku bisa jalani semuanya bersamamu. Kalau aku boleh memilih ulang, aku tetap akan memilihmu, meski harus kembali ke kontrakan sempit itu." Ardi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku tetap akan melamarmu, meski aku hanya seorang satpam. Karena aku tahu, kamu adalah cinta sejatiku." Mereka saling berpelukan, membiarkan kehangatan cinta menyelimuti malam itu. Cinta yang pernah diuji dengan pengkhianatan, kemiskinan, hingga gosip dan cemoohan kini bersemi indah. Alia dan Ardi akhirnya benar-benar menemukan arti cinta sejati. Bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, melainkan tentang ketulusan hati untuk menerima satu sama lain apa adanya. Dan kisah mereka menjadi bukti bahwa kadang, cinta justru lahir dari luka, untuk kemudian tumbuh menjadi kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun.